Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Chapter 32. Kita melanjutkan pembahasan soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Inilah soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebuah peluru ditembakkan membentuk sudut, membentuk sudut 45 derajat dengan energi kinetiknya adalah E0. Berarti kecepatan awalnya adalah V0. Pada puncak lintasan, peluru meledak menjadi dua pecahan. Ledakan memberi tambahan energi mekanik E0. Jadi yang pertama sudah pakai E0 besarnya, setelah energinya, mekanik energi pada ledakannya ada sebesar E0, berarti menjadi 2 E0 kan itu pada sistemnya Salah satu pecahan adalah M1 bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan V1 yang belum diketahui Kemudian asumsikan gerak dalam X dan Y itu asumsikan gerak dalam X dan Y, percepatan gravitasi adalah G. A. Tentukan komponen V2X, yang kedua V2Y pada pecahan kedua Kemudian nilai kecepatan V1 dari pecahan yang pertama adalah M1-nya. Berapa perbandingan M2 banding M1? Ini adalah M1-nya jatuh bebas setelah tumbukan. Jarak horizontal pada M2 diukur dari posisi awal penembakan pelurunya. Kita lanjutkan pembahasannya. Diagram gerak peluru pada waktu titik tertinggi pecah menjadi dua bagian. Ini pada titik tertinggi terdapat kecepatan Vx, baru pecah menjadi M1 dan M2. V1-nya vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas. V2-nya kita cari sudutnya ada terhadap horizontal, berarti ada V2X, ada V2Y, itu yang dicari Maka pada benda M1-nya, V1X-nya ini yang di sini adalah 0, kemudian V1Y adalah setelah tumbukan adalah negatif V1. Pada benda kedua, maka V2X tidak sama dengan 0, V2Y tidak sama dengan 0. V0 adalah kecepatan awal peluru. Vx adalah kecepatan peluru pada titik tertinggi untuk arah mendatarnya. V1 kecepatan pecahan pada peluru 1. V2 adalah pecahan pada peluru yang kedua. Berapakah V2X, berapakah V2Y, dan berapakah V1-nya? Ini ada pada soal A. Pada soal B, M2 dibanding M1. Agar M1 jatuh bebas, X2-nya berapa dari posisi awal penembakan. Kita lihat soal yang pertama, V2X, V2Y, V1-nya sama dengan berapa. Energi awalnya EK sama dengan E0, maka setengah MV kuadrat kan itu. Ini negatif 1 Maka dengan demikian kita ambil dengan cara E0 itu adalah setengah MV kuadrat. Maka hukum persamaan kecepatan awal pada peluru itu E0 sama dengan energinya
Energi di sini, energi awalnya sudah ada E0 sama dengan setengah. Di sini sudah ada E0 itu setengah dikalikan M1 ditambah M2 dikalikan dengan V0 kuadrat. Maka V0-nya itu sama dengan akar dari 2E0 dibagi M1 ditambah M2, kita sebut sebagai persamaan 1. Ini adalah kecepatan awal setelah dari awalnya ini sudah diberikan energi kinetiknya sebesar E0 ya. Maka itu yang diinginkan, sama saja E0 itu sama dengan setengah mv kuadrat. Ini persamaan yang pertama. Kita lanjutkan. Kecepatan peluru sesaat sebelum meledak pada titik tertinggi pada sumbu Y itu Vy-nya sama dengan 0. Jadi pada titik tertinggi atau pada gerak parabola Vy-nya sama dengan 0. Kemudian pada sumbu X, Vx-nya itu sama dengan V0 cos 45. Karena sudutnya adalah 45 derajat, sehingga Vx-nya sama dengan setengah dari akar 2 V0 ya. V0-nya sudah ada, akar 2E0 dibagi M1 ditambah M2, maka ya Vx-nya sama dengan ini ya. Akar 2 ini akar 2 ya, maka menjadi 2 dikalikan 1 dikalikan setengah adalah 1, maka Vx-nya sama dengan akar 2 V0 dibagi M1 ditambah M2. Ini persamaan yang kedua pada unsur X untuk titik tertinggi kecepatannya arah mendatar ya. Kemudian kita lihat ini sudah ketemu Vx arah mendatar. Kemudian V1x sama dengan 0 ya. Maka di sini V1x-nya sama dengan 0 ya. Pada V1y itu adalah negatif V1 karena arahnya ke bawah, maka yang arah ke atas adalah positif, sehingga V2x dengan V2y tidak sama dengan 0. Komponen kecepatan pada benda M2 terlebih dahulu kita ambil ya. Maka pada sumbu X-nya ya, maka V2X sama dengan berapa? Maka kita ambil ya, ini V1X-nya atau Vx-nya itu adalah sebelum pecah M1 ditambah M2 ya. Jadi sama saja, totalnya M1 ditambah M2 dikalikan dengan Vx, yang searah sumbu X namanya V2X, yang searah dengan sumbu Y namanya V2Y. Maka kita ambil M2 V2X. Maka V2X sama dengan M1 ditambah M2 dibagi M2 dikalikan Vx-nya. Vx-nya sudah ada ya pada persamaan 2. Maka masukkan persamaan 2 menjadi ya V2X ya. V2X sama dengan M1 ditambah M2 dibagi M2 dikalikan akar dari M0 dibagi M1 ditambah M2. Ini kalau masuk akar menjadi kuadrat dibagi pangkat 1 masih ada M1 ditambah M2. Kemudian M2 masuk akar adalah M2 kuadrat, maka V2X itu sama dengan M akar dari V2X-nya sama dengan akar dari M1 ditambah M2 dibagi M2 kuadrat dikalikan dengan E0. Ini persamaan 3, berarti V2X-nya sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan pada sumbu Y. Pada sumbunya adalah V2Y. V2Y sama dengan berapa? Maka sebelum tumbukan 0, sesudah tumbukan adalah M2 V2Y ditambah M1 ya V1Y ya. Maka ya kita lihat ya M1 V1Y di sini ketemunya negatif V1. Nah itu.
ya. Sehingga di sini diganti negatif V1. Nah, persamaannya menjadi 0 sama dengan M2V2-nya diganti ya, M2V2-nya dikurangi M1V1. Maka persamaannya V2Y itu sama dengan M1 dibagi M2 dikalikan dengan V1 sebagai persamaan 4. Energi awal ledakan. Energi awalnya sudah diberikan E0, setelah meledak ada energi mekanik juga ditambah E0, sehingga ya sama saja energi kinetik awal EK0 ditambah dengan EP, itu namanya energi mekanik awal. Sehingga setengah M1 ditambah M2 V0 kuadrat itu disebut dengan E0 juga pada EP0. Maka energi awalnya menjadi 2E0, 2 kalinya ya. Dari awal adalah E0, setelah pada titik tertinggi juga E0, maka menjadi 2E0 ya. Kemudian persamaan energi akhirnya adalah setengah energi akhirnya ya. Pada M1 itu adalah V1X dan V1Y. Pada V2 adalah V2X dan V2Y. Tetapi V1X-nya 0, V1Y-nya negatif V1 ini memiliki kecepatan masing-masing pada V2X dan pada V2Y. Maka dengan demikian inilah persamaan yang kita inginkan. V1Y-nya kita ganti dengan negatif V1. V1X-nya sama dengan 0. Sehingga negatif V1 dikuadratkan, maka V1 kuadrat. Sehingga E kan atau E terakhir ya, energi kinetik akhirnya itu ya sama dengan setengah M1 V1 kuadrat ditambah dengan setengah M2 ya. Kemudian dikalikan V2X kuadrat ditambah dengan V2Y kuadrat. Ya, Vx-nya tadi sudah ada, ketemu V2X-nya ya. Kita lanjutkan. V2X-nya sudah ada, M1 akar dari M1 ditambah M2 dibagi M2 kuadrat dikalikan E0, kemudian V2Y adalah M1 dibagi M2 dikalikan dengan V1-nya. Maka persamaan tadi ya menjadi ya energi akhirnya adalah setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2. Ini adalah V2X-nya yang depan, maka kalau dikuadratkan menjadi ya dikalikan M1 ditambah M2 dibagi M2 kuadrat dikalikan dengan E0 ditambah dengan M1 dibagi M2 V1 dikuadratkan. Maka dikumpulkan variabel yang sama, ini dikuadratkan, maka sama saja setengah M1 V1 kuadrat ditambah dengan setengah M1 kuadrat dibagi M2 ya. Maka dikalikan dengan V1 ya, dikuadratkan. Ini M2, ini M2, maka ini M2 kuadrat dibagi M2 masih ada M2. Ditambah dengan setengah M1 ditambah M2 dibagi M2 E0. Ini harus disamakan penyebutnya. Maka kalau disamakan penyebutnya berarti ya setengah M1 V1 kuadrat dikalikan 1 ditambah M1 dibagi M2 ditambah setengah M1 V1 ditambah setengah M1 ditambah M2 dibagi M2 dikalikan dengan E0 ya. Sehingga kalau disamakan penyebutnya ini menjadi M2 ditambah M1 ya. Nah, persamaannya menjadi ya M2 ditambah M1 dibagi 2 M2 ya dikalikan M1 dikalikan V1 kuadrat ditambah ya M1 ditambah M2 ya,
maka dibagi 2M2 dikalikan dengan 0. Ini adalah persamaan energi kinetik terakhir setelah tumbukan pada bagian M2 dengan M1 setelah terjadi ledakan. Bandingkan persamaan 5 dan persamaan 6. Maka V1-nya sama dengan berapa? EK awalnya sama dengan 2E0. Ini EK akhirnya. Energi kinetik awal, ini agak energi kinetik akhirnya. Maka dibandingkan 2E0 sama dengan M1 V1 kuadrat dikalikan M1 ditambah M2 dibagi 2M2 ditambah M1 ditambah M2 dibagi 2M2 dikalikan dengan E0. Maka ini dipindah ke kiri, dipindah ke kiri menjadi bertanda negatif. Kita lanjutkan. Bertanda negatif kemudian disamakan penyebutnya. Maka M1 V1 kuadrat dikalikan M1 M2 ditambah M1 dibagi dengan 2M sama dengan 2E0. Ini ada M2, di sini ada M2, 2M2, maka 2E0 dikalikan 2M2 dikurangi M1 ditambah M2 dikalikan dengan E0 dibagi 2M2. Sudah sama penyebutnya, kiri dan kanan sama penyebutnya, maka 2M2 dibagi 2M2 adalah 1, sehingga M1 V1 kuadrat dikalikan M2 ditambah M1 sama dengan 3M2 dikurangi M1 dikalikan dengan E0 Jadi ini kalau dikalikan diuraikan kemudian menemukan 3M2 dikurangi M1 dikalikan dengan 0. Ini 2M2 2M2 0 dikalikan dengan 2 4 4M2 E0. Ini M2E0, maka masih ada 2M2 3M2 dikurangi M1 dikalikan dengan E0 nya. Maka V1 nya diambil dari sini, E1 nya V1 nya sama dengan akar dari 3M2 dikurangi M1 dibagi M1 dikalikan M2 ditambah M1 dikalikan dengan E0. Ini adalah hasil akhir pada yang A, maka V1 nya adalah 3M akar 3M2 dikurangi M1 dibagi M1 dikalikan M2 ditambah M1 semuanya dikalikan dengan E0 Ini adalah hasil akhir untuk pada soal A, yaitu kecepatannya pada V1. Persamaan 4 menjadi, ini persamaan 4 menjadi V2Y sama dengan berapa? Karena di situ masih ada V1, M1 bagi M2 itu sama dengan V1. M1 dibagi M2 dikalikan dengan M1, maka dikalikan dengan V1 M1 dibagi M2, V2Y adalah M1 dibagi M2 dikalikan V1, maka dengan demikian kita ambil bahwa V1 nya ini dimasukkan ke dalam faktor pada V2Y, sehingga M1 dibanding dengan M2 akar dari 3M2 dikurangi M1 dibagi M1 dikalikan M2 ditambah M1 semuanya dikalikan dengan E0. Itu pada V2Y, sehingga kalau dimasukkan ini prosesnya, M1 dimasukkan ke dalam akar adalah M1 kuadrat. M1 kuadrat dibagi M1 masih ada M1 kemudian M2 dikuadratkan
maka tetap menjadi M2 kuadrat baru dikalikan M2 ditambah V dikuadratkan, ya, maka V kuadrat kan, ya, maka M kuadrat jadinya, ya. Jadi kalau ini M2 masuk dalam akar itu adalah M2 kuadrat. Maaf ya, tadi terjadi kesalahan ngomong, ya. Jadi kita ulangi lagi, ini adalah V1 nya, ini adalah M1 dibagi M2 dikalikan dengan V1. Ini V1 nya, maka kalau M1 dengan M2 masuk akar, masuk dalam fungsi akar, maka M1 kuadrat dibagi dengan M2 kuadrat. Maka M1 kuadrat dibagi M1 masih ada M1, kemudian dibagi dengan M2 kuadrat, ya. Sehingga V2Y sama dengan akar dari M1 dikalikan 3M2 dikurangi M1 dibagi 3M2 kuadrat dikalikan M1 ditambah M2 dikalikan dengan E0. Ini adalah hasil untuk persamaan V2Y, ya. Tadi V2X sudah ketemu, kemudian didahului dengan oleh V1, kemudian yang terakhir adalah pada V2Y, itu pada soal yang A demikian. Sekarang kita ambil soal yang B, ya. M1 dibanding M2 agar M1 jatuh bebas setelah tumbukan. Yang diinginkan M1 bergerak jatuh bebas, maka sesaat sebelum dilepaskan kecepatannya sama dengan 0. V1 kecepatannya sama dengan 0. Sehingga persamaan 7 ini kita ambil, ya, bahwa, ya, 0, ya, 0-nya sama dengan akar dari, ya, ini diambil, ya, bahwa ini harganya 0, ya. V1-nya harganya 0, maka 0 sama dengan akar dari 3M2 dikurangi M1 dibagi M1 dikalikan M2 ditambah M1, ya. Kemudian dikalikan dengan E0 menjadi, ya, sama saja akarnya hilang. 3M2 dikurangi M1 dibagi M1 dikalikan M2 ditambah dengan M1. Sehingga ini kalau dikalikan dengan 0 menyebutnya hasilnya juga 0, maka yang ada 3M2 dikurangi M1 sama dengan 0. Maka, ya, permasalahannya berarti M1 sama dengan 3M2, ya. Ini yang diinginkan persoalannya. Maka dengan demikian kita sudah mengambil seluruh permasalahan yang ada, maka M1 dibagi dengan M2 itu sama dengan 3, ya. Itu yang diinginkan, ya. Keseluruhannya kita lanjutkan, ya. Oh, masih ada pada B untuk X2 nya sama dengan berapa. Tadi sudah ketemu M1 dibanding M2 itu sama dengan 3. Sekarang kita cari X2 nya dari posisi awal. Maka dari posisi awal pada X2 nya adalah Y sama dengan VYT dikurangi setengah GT kuadrat. Balok M2 akan mencapai tanah adalah negatif H, karena di bawah titik acuannya pada V2, ya. Pada titik tertinggi, ya, itu dikatakan sebagai titik acuan, maka di bawahnya namanya negatif H. Maka Y-nya kita ganti dengan negatif H. Tahu maksudnya, ya? Jadi pada titik vertikal itu benda mulai meledak, itu dianggap sebagai titik acuan H sama dengan 0. Maka yang di bawahnya adalah negatif H, sehingga persamaannya negatif H sama dengan VYT dikurangi setengah GT kuadrat. Maka kita ambil faktornya, ya. Maka setengah GT kuadrat dikurangi
VYT dikurangi H sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat, maka persamaan akar-akarnya itu adalah persamaannya T sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2. Ini adalah B, ini adalah A, ini adalah C. Dimasukkan angkanya, maka negatif VY menjadi VY ditambah akar dari VY kuadrat dikurangi 4 dikalikan setengah G yang ini pada A nya ya, kemudian dikalikan negatif H ya, maka 4 dibagi 2 2G ya dikalikan dengan H, sehingga ya T itu sama dengan VY ditambah akar dari VY kuadrat dikurangi 2G dibagi dengan G. Hasilnya Vx kuadrat ditambah dengan ya X2 itu sama dengan ya Vx kuadrat ditambah, ini adalah pada unsur Y ya. Pada unsur Y maka Vx kuadrat ditambah 2 V2x dibagi dengan G dikalikan dengan 2 VY ditambah ya dengan akar dari 2 VY kuadrat ditambah 2GH. Ini persamaan pada waktu yang dibutuhkan di sini ya. Inilah yang kita inginkan persoalannya. Berarti pada X2 sama dengan Vx kuadrat ya, itu ditambah dengan 2 ditambah dengan V2x dibagi dengan G dikalikan dengan V2y ditambah dengan akar dari 2VY kuadrat ditambah 2GH. Silahkan ini dibuktikan dari persamaan-persamaan yang ada pada persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Semoga bisa dipahami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.